Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berdoa, ya Bapa, peliharalah mereka dalam nama-Mu, dan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berdoa buat kita. Oleh karena itu, saya juga mau mengajak Anda sekalian untuk belajar dari bagaimana Yesus berdoa. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat doa Yesus. Kedua, doa kita. Dan ketiga, sukacita dalam Yesus. Yang pertama, kita belajar dari Injil hari ini bagaimana Yesus berdoa. Kita sangat bersyukur karena kita belajar dari Injil ini bahwa Yesus sangat mencintai kita. Yesus berdoa buat kita. Dan apa isi dari doa Yesus? Yesus minta kepada Bapanya, pertama supaya Bapa memelihara kita, menjaga kita. Jadi Yesus ini mau supaya kita selalu berada dalam penjagaan Bapa, supaya kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Ini doanya Yesus, kita harus selalu ingat. Dan kita juga dengar bagaimana Yesus berdoa supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Artinya kita belajar untuk selalu hidup dalam kebenaran. Dalam berbagai keputusan yang kita buat dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa mengetahui yang benar, memilih yang benar, dan melakukan yang benar. Karena yang benar pasti membawa kita pada keselamatan. Makanya Yesus kan adalah sang kebenaran dan sang kasih. Jadi kalau kita terus-menerus hidup dalam Yesus, kita belajar untuk selalu memutuskan dan menjalankan yang benar dengan kasih Tuhan. Tujuannya supaya apa? Dalam Injil hari ini kita juga belajar tujuan Yesus supaya kita dipelihara oleh Bapa dan supaya kita hidup dalam kebenaran adalah sukacita. Supaya sukacita itu menjadi penuh. Jadi isinya doa Yesus hari ini kita bisa belajar apa aja? Dipelihara oleh Bapa, dikuduskan dalam kebenaran. Supaya apa? Hidup kita penuh dengan sukacita. Luar biasa. Yesus sangat mencintai kita.
Bagaimana doa kita sehari-hari? Kita juga diundang untuk berdoa seperti Yesus. Yesus berdoa buat kita yang Dia cintai. Jadi kita juga perlu belajar untuk berdoa buat orang-orang yang kita cintai. Rajin berdoa untuk orang-orang yang kita cintai. Seringkali dalam hidup kita merasa frustrasi. Kalau hari ini kita mendengar bagaimana Yesus itu mau supaya kita selalu hidup dalam sukacita, pertanyaannya, kita udah hidup dalam sukacita belum? Aduh Romo, gimana bisa hidup dalam sukacita? Saya hidupnya sudah baik. Saya sudah berusaha untuk menjalankan yang benar. Saya udah rajin ke gereja. Tetapi Romo, di rumah saya selalu terbeban. Bagaimana suami ini masih belum bertobat? Bagaimana anak saya masih hidup dalam kegelapan? Saya sangat menderita setiap kali saya ingat suami saya hidup dalam kegelapan. Saya sangat sedih setiap kali saya melihat anak saya selalu buat keputusan yang bodoh. Kenapa sih kita ini sudah hidup baik-baik dan kita sudah selalu berdoa, kita selalu sudah berusaha ikuti kehendak Tuhan. Tapi kok dalam keluarga saya ada aja mereka yang saya cintai, itu buat berbagai keputusan yang bodoh. Menjalani hidup dalam kegelapan, terikat pada dosa. Dan ini membuat saya jadi sedih, membuat saya jadi khawatir. Bagaimana Romo saya bisa hidup dalam sukacita? Belajar dari Yesus untuk selalu berdoa buat mereka yang kita cintai. Kita tidak boleh membiarkan ada situasi-situasi yang sulit yang disebabkan oleh orang-orang yang kita cintai. Ini merusak, menghancurkan hidup kita. Tentu saya mengerti setiap kali ada yang cerita kepada saya, tanya gimana nih Romo, saya sedih sekali dengan situasi di rumah. Anak saya melakukan ini, istri saya melakukan ini, suami saya melakukan ini. Dan banyak hal yang sungguh membuat kita jadi sedih. Dan saya mencintai mereka. Kalau saya gak cinta sama mereka, saya gak peduli, saya gak pusing. Justru karena saya mencintai mereka, justru karena saya peduli, justru karena saya mengharapkan mereka bisa hidup dalam sukacita, justru karena saya tahu betapa pahitnya hidup dalam kegelapan, dan justru karena saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mereka, tetapi mereka selalu buat keputusan yang bodoh. Saya sakit Romo, saya menderita. Justru karena saya mencintai mereka. Ada saat di mana saya kehilangan pengharapan. Ada saat di mana saya kehilangan semangat. Ada saat di mana saya udah gak mau hidup lagi. Padahal harusnya hidup saya ini baik-baik saja. Cuma karena mereka hidup dalam kegelapan, saya juga jadi ikut menderita. Kita mesti buat apa? Apakah lalu mereka bisa menghancurkan hidup kita? Boleh kita membiarkan mereka menghancurkan hidup kita jadi gak ada semangat lagi? Gak boleh, gak boleh. Kita belajar dari Yesus. Yesus sangat mencintai kita semua. Tapi berapa banyak dari kita yang terus-menerus hidup dalam dosa? Yesus sedih gak? Yesus sedih gak? Kalau ada orang yang masuk neraka, bukan hanya orang itu yang kehilangan Yesus. Yesus juga kehilangan orang itu.
maka Yesus akan selalu melakukan apa saja dan selalu mendoakan setiap orang supaya selamat, supaya dipelihara oleh Bapa, supaya hidup dalam kebenaran, supaya mengalami sukacita. Dan itu doa Yesus. Maka kita perlu belajar dari Yesus untuk selalu berdoa buat mereka yang hidup dalam kegelapan, terlebih mereka yang kita cintai, yang hidup dalam kegelapan. Gak boleh putus asa, gak boleh putus asa. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita gak boleh membiarkan diri kita menjadi korban. Karena hidup mereka kacau, hidupku juga jadi kacau. Karena mereka hidup dalam kegelapan, aku juga jadi putus asa. Gak boleh. Kita harus terus berharap pada Tuhan Yesus. Percaya pada penyelenggaraan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau supaya semua orang selamat. Itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Maka kita satukan doa kita dengan doa Yesus. Harus selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Jadi bagaimana sikap kita pada mereka yang kita cintai tapi masih hidup dalam kegelapan? Apakah kita perlu khotbahin mereka terus? Apakah kita perlu marahin mereka terus? Tentu kita perlu selalu ingetin. Tetapi kuncinya adalah seperti Yesus, terus-menerus mencintai kita tanpa syarat. Walaupun anak kita menyakiti kita, buat kita sakit hati, gak tahu balas budi, udah dikasih yang baik, tapi terus-menerus menyakiti kita dengan berbagai keputusan bodoh yang dia buat. Mesti buat apa? Berhenti mencintai? Marah-marah sama anak kita? No. Belajar mencintai tanpa syarat. Belajar menerima. Tetapi terus memberikan masukan yang baik. Dan yang lebih penting adalah rajin berdoa. Rajin berdoa. Karena apa? Karena pada akhirnya kita percaya bahwa buat Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Percaya gak bahwa Tuhan Yesus bisa mempertobatkan mereka yang kita cintai? Harus percaya. Dan ini yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus dalam bukunya yang judulnya Pengakuan, The Confession, dalam buku ke-9 dia cerita tentang mamanya. Tentu Anda tahu bahwa Santa Monica itu berdoa buat Santo Agustinus selama berapa tahun? 17 tahun Bapak Ibu, 17 tahun supaya anaknya ini bertobat. Anda udah doa buat anak Anda berapa tahun? Udah doa buat suami Anda berapa tahun? Udah doa buat istri Anda berapa tahun? Kalau baru 1 tahun kurang 16 tahun ya. Harus lebih panjang, gak boleh putus asa, gak boleh marah-marah dan berhenti mencintai, berhenti mendoakan, gak boleh. Harus terus berdoa. Tetapi Anda tahu apa yang Santo Agustinus itu katakan? Dia cerita bagaimana ternyata Santa Monica di masa mudanya itu adalah seorang peminum alkohol. Pernah tahu gak? Santa Monica, tentu dia belum jadi santa, dia belum jadi orang suci. Tapi waktu umurnya baru belasan, bapak-bapak yang senang minum senang ya ada temennya Santa Monica. Ternyata yang peminum ini bisa juga jadi santa begitu ya. Nah si Monica ini waktu masih muda, ternyata dia jatuh pada kecanduan minum alkohol. Karena dia yang sering diminta sama keluarganya untuk ambil anggurnya dari tempat mereka taruh anggur buat keluarga. Jadi mula-mula dia nyoba sedikit, tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Sampai sering mabuk. Monica bisa mabuk.
Dan itu sering terjadi. Tetapi bagaimana dia bertobat? Apakah karena dia dimarahin? Apakah karena dia di-stop sama orang tuanya? Apakah karena dia dipenjara? Apakah karena dia itu ketangkep basah? Minum alkohol? Ternyata yang membuat Monica bertobat adalah rasa malu. Karena dia lihat dirinya mabuk, sementara pelayannya lihat dia. Santo Agustinus mau mengatakan bahwa pertobatan Santa Monica itu bukan disebabkan oleh faktor dari luar, tapi pertama-tama yang lebih penting adalah bagaimana Tuhan menyentuh hati Santa Monica sehingga Santa Monica bisa bertobat. Jadi penyebabnya adalah bukan pertama-tama dari luar, tapi karena dari dalam. Dari dalam. Ada yang menggerakkan hati Santa Monica walaupun ada penyebab dari luar. Tapi yang utama itu dari dalamnya sendiri. Jadi Santo Agustinus mau mengingatkan bahwa pertobatannya itu juga bukan pertama-tama karena doa dari Santa Monica. Dalam arti karena Santa Monica doa terus lalu dia bertobat. Bukan juga karena marah-marahnya Santa Monica, bukan karena nasihat Santa Monica, tetapi karena Tuhan menggerakkan hati Santo Agustinus. Jadi dari dalam. Oleh karena itu, kalau kita mengalami kesulitan dalam keluarga kita, karena orang-orang yang kita cintai ini masih hidup dalam kegelapan, apa yang kita bisa lakukan? Terus berdoa. Tentu mereka bukan bertobat pertama-tama karena doa kita. Tetapi doa kita membantu mereka supaya ada gerakan dari dalam karena Tuhan sendiri yang menggerakkan hati mereka. Jadi Santa Monica waktu dia tahu Santo Agustinus itu hidupnya nggak baik, Santa Monica ketemu sama Ambrosius. Waktu itu Ambrosius adalah uskup di Milan. Dan Santa Monica tanya, apa yang harus dia lakukan? Kira-kira apa jawabannya Santo Ambrosius? Ada banyak penulis yang mengatakan, Ambrosius saat itu bilang, kamu perlu bicara lebih sedikit tentang Tuhan pada Agustinus. Tetapi kamu harus bicara lebih banyak tentang Agustinus kepada Tuhan. Jadi bicaranya lebih banyak bukan kepada Agustinus tentang Tuhan, tetapi kepada Tuhan tentang Agustinus. Artinya, di saat situasi kita sulit, apa yang kita bisa lakukan? Selalu berdoa kepada Tuhan untuk pertobatan mereka yang kita cintai. Buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semoga Tuhan berkarya dalam hidup keluarga Anda, terutama di saat-saat sulit hidup keluarga Anda. Amin.